adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Cici undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian Tuhan Allah di tengah kita. Besar-besar. Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi Dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar, besar. Mari kita siapkan hati kita mau berdoa kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena pimpinan Tuhan kepada kami hingga saat ini. Kami masih dapat beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan, tiba saatnya kami ingin mendengarkan sabda Tuhan. Berikan kami hati untuk boleh menerima dengan baik. Dan juga Tuhan berikan pengertian kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji nama-Mu. Dan saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk bisa duduk diam mendengar dengan baik. Sehingga firman-Mu boleh mengubahkan hidup kami menjadi anak yang lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, Cici mau menceritakan satu cerita tentang siapa ya? Tahu nggak? Pasti belum tahu kan? Cici belum ngomong ya. Nah, ada satu mama, dia itu pengen sekali punya baby, tapi dia sudah lama sekali tidak mempunyai baby. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, dia memohon kepada Tuhan supaya dia memiliki baby, dan Tuhan mendengar doanya. Lalu dia dikasih baby. Nah, dia dikasih baby boy. Kira-kira dia tahu siapa? Nah, dia adalah Mami Hana. Nah, Mami Hana ini taat dan dia selalu berdoa kepada Tuhan dalam segala masalahnya. Dia meminta baby, lalu Tuhan memberikannya. Dan Mami Hana berjanji kepada Tuhan, jika dia diberikan baby, maka nanti babynya dikasih ke rumah Tuhan. Untuk apa dikasih ke rumah Tuhan? Untuk melayani Tuhan sepenuhnya. Adik-adik tinggal di rumah Tuhan. Benar. Dan dia melahirkan seorang baby boy, namanya, tahu nggak adik-adik namanya siapa? Nih, namanya Samuel. Siapa? Samuel. Nah, Samuel dibawa ke rumah Tuhan dan dia melayani di rumah Tuhan. Bersama dengan siapa? Di pengawasan Nabi Eli. Dia bersama dengan Nabi Eli di rumah Tuhan. Dan Nabi Eli sudah tua dan matanya itu Nabi Eli sudah nggak begitu kelihatan dengan jelas. Dan di sini Samuel tidur di sebelah kamarnya Nabi Eli. Kalau Eli ada di sampingnya, Samuel di sini. Nah, waktu malam Samuel tidur, tiba-tiba ada yang manggil, Samuel.
Samuel. Lalu Samuelnya kebangun. Ya Bapak, ada apa? Katanya ya. Dia langsung ke ruangan Nabi Eli. Ya Papa Eli, ada apa ya? Lalu Eli pun bangun. Hah? Eli bilang, Samuel tidurlah. Lalu Samuel balik lagi ya ke kamar. Dia tidur lagi. Lalu ada lagi yang memanggil suara, Samuel, Samuel. Lalu Samuel langsung lari lagi, kebangun. Lalu dia kemana lagi? Ke ruangan Eli. Bapak, ya Bapak, ada apa Bapak? Ini aku, katanya. Lalu Nabi Eli bilang, sambil mengantuk matanya meleleh. Tidak, ayo Samuel tidur lagi, katanya ya. Lalu Samuel tidur lagi. Pada saat Samuel tidur lagi, ada yang manggil lagi suaranya. Samuel, Samuel, katanya. Lalu Samuel lari lagi ke tempat Nabi Eli. Lalu Eli pun mengerti kenapa Samuel dipanggil 3 kali. Dia mengerti sekali. Lalu dia bilang kepada Samuel, nanti kalau ada yang panggil kamu lagi, kamu bilang, berbicaralah Tuhan. Ya. Lalu Samuel mengerti dan dia bilang, iya Bapak. Lalu Samuel bobo lagi. Waktu Samuel bobo, benar ada yang panggil, Samuel, Samuel. Lalu Samuel menjawab, ya Tuhan, berbicaralah. Lalu Tuhan menceritakan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada Samuel. Samuel tuh nanti akan menjadi nabi Tuhan yang besar. Dan Tuhan menceritakan banyak hal tentang keluarganya Eli. Dan Tuhan memberikan keluarga Eli, anak-anaknya yang kurang ajar, yang menghujat Tuhan, dan Tuhan mau menghukum itu semua. Lalu keesokan paginya Samuel kebangun, lalu Nabi Eli memanggilnya, Samuel, Samuel, sini. Ya Bapak, katanya ya. Apakah semalam Tuhan sudah berbicara kepadamu? Katanya ya. Lalu Samuel gak enak hati. Samuel enggan untuk menceritakannya. Tapi di ayat ya, adik kalau boleh membuka Alkitabnya ya, di Samuel 3 ya, ayat 1 sampai dengan ayat 21. Nah, Cici Hela mau bilang, nah di ayat 16 Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel anakku. Jawab Samuel, ya Bapak, kata Eli, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Ya, kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Nah, di ayat ini Eli meminta Samuel menceritakan semua yang Tuhan sampaikan kepada Samuel. Tidak boleh ada yang disembunyikan, tidak boleh ada rahasia. Lalu Samuel menceritakan semuanya kepada Eli. Dan Eli bilang, dia Tuhan, biarlah semua seperti yang Tuhan perbuat. Nah adik-adik, jangan sampai ya kita menjadi anak-anak yang kurang ajar. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Nanti hukumannya pun akan diberikan kepada kita. Jadilah anak yang taat kepada Tuhan. Jadilah anak yang bisa memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Kenapa anak-anaknya Eli mau dihukum sama Tuhan? Karena kalau adik-adik baca ya, di ayat 14, di ayat 13,
Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Menghujat Allah. Tidak boleh ya adik-adik ya. Kalau kita suka ngatain teman aja, teman bisa marah. Apalagi kalau kita ngatain Tuhan, ya tidak boleh. Kita harus menjadi anak-anak yang dapat memuliakan nama Tuhan. Dan lebih salahnya lagi, mamanya tidak menegurnya. Orang tuanya, papanya, mama papanya tidak memarahinya. Nah, adik-adik, kalau orang tua memarahi adik-adik, orang tua menasihati adik-adik, orang tua bawel kepada adik-adik, adik-adik harus bisa berpikir dengan baik. Adik-adik harus tahu, berarti papa mama menyayangi adik-adik. Kalau adik-adik berbuat salah, adik-adik melakukan yang bad, pasti papa mama menegur. Itu yang terbaik. Supaya apa? Supaya adik-adik pun tahu mana yang benar dan mana yang tidak baik. Sehingga adik-adik boleh bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh dididik sama orang tua yang di dalam Tuhan. Orang tua yang tidak dalam Tuhan pun adik-adik bisa dididik dengan baik. Dan kalau tidak pun adik-adik bisa membaca firman Tuhan. Tuhan bilang, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan dan hormatilah orang tuamu. Begitu pula taatilah Tuhan di dalam segala hal dan hormatilah Tuhan ya adik-adik. Makanya adik-adik harus sering-sering membaca firman Tuhan agar tahu dan bisa dididik. Seperti Samuel. Samuel orang yang taat kepada Tuhan ya. Samuel dipakai oleh Tuhan. Maukah adik-adik dipakai oleh Tuhan? Maukah adik-adik dipanggil namanya oleh Tuhan? Ada satu lagu ya, yaitu dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah, sama seperti Samuel. Dia melayani Tuhan, melayani Eli, dia taat, dia menjadi anak yang good, yang obey. Dan Tuhan memanggil Samuel. Dan Samuel pun taat. Dia pun menjawab, ya, ya, ya. Nah, Cici mau adik-adik pun bisa menjadi anak-anak yang dipakai oleh Tuhan. Anak-anak yang dipanggil oleh Tuhan dan bisa menjawab apa? Ya Tuhan. Misalnya, kalau adik-adik nanti sudah bertumbuh besar, adik-adik bisa apa? Membawa firman Tuhan seperti Cici saat ini, dipakai oleh Tuhan. Dan paling penting, kasih ya. Adik-adik harus menjadi adik-adik yang good, ya, taat, yang tidak kurang ajar, tidak melawan orang tua, tidak melawan Tuhan, tidak menghujat Tuhan, tidak memakai nama Tuhan dengan sembarangan, tetapi bisa berkata-kata dengan baik, berkata-kata dengan sopan, berkata-kata dengan yang kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberi semangat, kata-kata yang lembut adik-adik. Oke? Mau? Oke. Nah, diharapkan adik-adik bisa ya menjadi anak-anak yang dipakai oleh Tuhan. Yuk,
Cici Hela mau mengundang adik-adik bangkit berdiri. Kita mau apa? Berdoa. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman yang telah kami dengar. Biarlah kami belajar seperti Samuel yang boleh taat dan obey kepada Tuhan dan juga mau dipakai oleh Tuhan. Biarlah kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang dapat memuliakan nama Tuhan, yang selalu taat dan mau terus belajar menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.